Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang menjadi daging. Engkau menyerupai kami, supaya kami dimampukan hidup menyerupai diri-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, cahaya bagi jalan kami, menyusuri lintasan waktu di dunia ini. Tolonglah kami, supaya ketika firman-Mu dibaca dan diberitakan, mata rohani kami celik, kami bisa melihat kebenaran-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk menaatinya, mengikuti jalan Kristus, agar nama Bapa dimuliakan dalam hidup kami, agar kami hadir saling memberkati satu sama lain, dan agar hidup keimanan kami bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini bacaan Injil diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan kitab suci. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Demikianlah bacaan Injil. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, dalam kalender gereja, hari ini adalah minggu yang terakhir dari satu putaran tahun gerejawi. Sesudah ini, kalender gereja akan mulai lagi dari permulaan, yaitu minggu-minggu Advent. Minggu depan kita sudah akan masuk minggu Advent. Minggu terakhir dari tahun gereja ini, hari ini, dinamai Minggu Kristus Raja, Christ the King Sunday. Oleh karenanya, leksionari mengajak kita untuk membaca Injil Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Bacaan kita tadi yang berkisah tentang Yesus Sang Raja. Raja yang menderita. Raja yang disalibkan. The crucified King. Dia dianiaya, dia disiksa, dia disalibkan. Tetapi dia adalah raja. Raja yang berkuasa untuk membawa jiwa yang sudah rusak dan kotor, jiwa seorang penyamun besar, masuk ke dalam Firdaus. Raja yang punya power seperti itu. Kita hari ini memang akan menyorotkan lensa kamera kita supaya terfokus pada ucapan si penyamun. Ucapan si penyamun yang dibawa Yesus ke Firdaus itu. Ucapannya kepada Yesus berbunyi, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 42. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Seruan ingatlah atau remember ini memiliki arti yang dalam sekali. Saudara sekalian, bagaimana perasaan Anda ketika tahu Anda diingat? Diingat nama Anda. Diingat ucapan nasihat Anda. Diingat hari ulang tahun Anda. Hari ini ada yang ulang tahun. Diingat peran Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda diingat? Pasti senang. Bentuk ekspresinya bisa bermacam-macam. Anda diingat itu. Misalnya, Anda direcognize kehadiranmu walau di tengah kumpulan banyak orang,
tetapi Anda di-notice, Anda di-recognize. Hey, itu dia. Anda dikenali, Anda diingat. Atau Anda menerima sepucuk surat, atau sekarang zamannya email. Surat atau email yang mengapresiasi pekerjaan Anda secara khusus, secara spesifik. Email itu mengapresiasi what you did. Anda diingat. Atau sebuah hadiah bahkan diberikan karena peran Anda diakui. Anda diberi penghargaan. Anda diberi hadiah sebagai tanda Anda diingat. Dan sebagainya. Michael Morse, seorang imam dari gereja Episkopal di Uvalde, Texas. Dia menulis begini tentang remember. There is life, presence, and relationships in being remembered. In the moment of being remembered, we are seen, recognized, and known by name. We are alive. We are remembered. Diingat itu sesuatu yang penting dan berarti buat kita. Anda menjadi seperti hidup kembali ketika Anda tahu Anda diingat. Sebaliknya, bagaimana perasaan Anda kalau tatkala dirimu dilupakan? Bahkan nama Anda pun tidak diingat lagi. Peran Anda disepelekan. Saran dan nasihat Anda dianggap angin lalu. Kebaikan yang Anda lakukan dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya taken for granted. Kerja keras Anda tidak digubris sama sekali. Bagaimana rasanya? Pasti sakit, kecewa, atau tiba-tiba Anda akan merasa diri, aku tidak penting rupanya. Anda akan merasa diri tidak penting, diabaikan, bahkan dicampakkan. Saudara sekalian, hidup menyusur lintasan waktu adalah pengalaman silih berganti antara diingat dan dilupakan, bukan? Tetapi juga antara mengingat dan melupakan. Mengapa? Perasaan kita bisa begitu apabila berkaitan dengan pengalaman diingat dan dilupakan. Oh, saudara-saudara, ini akarnya dalam sekali. Itu sebabnya kata remember ini bukan sekedar kegiatan otak mengingat, tidak lupa, atau menghafal. Bukan hanya itu. Kata remember ini punya akar yang dalam, yang pengertiannya adalah mengembalikan ke tempat aslinya, menghimpun kembali yang terbang berserakan kemana-mana menjadi satu kembali, jadi utuh lagi. Diingat
itu artinya dipanggil. Diingat itu artinya diundang. Diingat itu artinya dirangkul, diikut sertakan, dijadikan anggota atau bagian yang included. Diakui sebagai exist. Remember. Itu arti remember. Saudara sekalian, dosa, sin, sudah membuat jiwa manusia berantakan. Dosa itu membuat jiwa manusia berhambur, berserakan, terlempar dari tempat aslinya, terbuang dari tempat asalnya. Dosa membuat jiwa kita dismembered. Kata dismember ini lawan kata, the opposite dari kata remember. Dosa membuat jiwa kita dismembered, terserak. Dosa membuat manusia mengalami dismemberment, broken, scattered. Lalu jiwa yang terserak dan scattered ini punya luka karena pecah. Luka yang menganga. Maka tidak heran kita mudah tersinggung karena ada luka itu. Luka itu disentuh sedikit, kita tersinggung, kita kecewa, kita mudah marah, bahkan kita bisa sakit hati setengah mati kalau tidak diingat, karena jiwa kita sudah terserak, broken, scattered. Bahkan yang lebih agresif, ada orang yang kemudian di dalam lukanya menjadi jahat. Menjadi orang yang suka merampas milik orang lain untuk menutupi kekosongannya. Untuk mengambil kembali jiwanya yang berserakan, dia mengambil milik orang lain, mengambil ketenangan orang lain, mengambil kebahagiaan orang lain, menjadi jahat amat. Ayat 34 berbunyi, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Artinya, seperangkat pakaian Yesus, pakaian seorang rabi yang utuh, dibagi-bagi, dipecah-pecah, dipisah-pisahkan, bahkan mungkin dibelah dan dirobek. Itu sebuah simbol bahwa yang mereka lakukan memang itu. Mereka menyalibkan Yesus itu, mereka sedang merobek, mengoyak dia, tanpa menyadari bahwa yang terkoyak sebenarnya adalah jiwanya sendiri. Tapi yang dikoyak pihak lain. Mereka mengejek, mereka mengolok Yesus. Baik itu para pemimpin, ayat 35, para prajurit Romawi, ayat 37, dan salah seorang penjahat di sebelahnya, ayat 39, mereka semua menantang Yesus
untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ayo, selamatkan dirimu sendiri kalau kau Mesias. Padahal merekalah yang sebenarnya butuh diselamatkan. Tapi mereka menantang orang untuk menyelamatkan dirinya. Jiwa mereka yang robek, tetapi mereka mengoyak tubuh Yesus. Jiwa mereka lah yang rusak, tetapi mereka merusak tubuh Yesus dengan penyaliban. Luka itu ada di mereka, tetapi mereka yang malah melukai Yesus. Itulah psikologi dari semua kejahatan di dalam kehidupan ini. Kejahatan itu adalah orang jahat, orang yang terluka, yang melukai. Orang sakit yang menyakiti. Orang terlempar, tapi berusaha untuk melempar dan membuang sesamanya. Orang bersalah, tetapi kerjaannya nyalahkan pihak lain. Orang yang terpecah, tapi berusaha mengumpulkan keping-keping pecahan jiwanya dengan cara merampok milik sesamanya. Kejahatan di dunia ini, it's about people being thieves one to another. Orang menjadi penyamun satu terhadap yang lain. Saling menjadi penyamun satu terhadap lainnya. Dan sangat sombong, tidak menyadari luka dan kejahatannya sendiri. Tetapi, menarik saudara-saudara, di antara semua orang yang tidak menyadari bahwa dirinya luka tapi melukai orang lain, di antara semua orang yang jiwanya robek tapi enggak sadar dan merobek kebahagiaan orang lain, di antara semua itu, semua orang yang dalam doa Yesus disebut mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ayat 34, ada satu orang yang menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Ada satu orang, yaitu salah seorang dari penjahat atau penyamun di samping salib Yesus. Orang ini sadar dialah yang jiwanya terkoyak. Dialah yang jiwanya separated, being torn apart. Dialah yang jiwanya berserakan, menabur kejahatan di mana-mana. Dia penyamun besar. Dialah yang terhilang. Orang yang jiwanya terhilang menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak berguna. Dia sadar dialah penyamun dengan jiwa yang broken into pieces dan scattered, dismembered. Dia sadar jiwanya sudah hancur berkeping-keping, scattered, menabur kejahatan di mana-mana. Dismembered. Itu sebabnya
dalam sisa-sisa nafasnya yang tinggal hitungan menit itu, dia berseru kepada Yesus Sang Raja, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Dia sadar dia dismembered. Itu sebabnya dia berseru, Jesus, remember me. Lalu terdengar jawaban Yesus yang juga sedang sekarat itu. Jawaban yang tidak diduga oleh siapapun. Lukas menulis di ayat 43, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya, ya, sekarang juga aku remember you. Jiwamu yang dismembered itu sekarang kujadikan utuh kembali. Jiwamu yang terhilang itu aku bawa pulang. You are not scattered anymore. I'm making you whole. Itu artinya jawaban Yesus. Saya suka sekali karena tepat sekali lirik lagu Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Itulah yang katakan Yesus kepada penyamun di sebelahnya. You are not scattered anymore. I'm making you whole. Oh, bisa dibayangkan bagaimana perasaan penyamun itu. Saya yakin dalam linangan air mata syukur dan hati yang plong, lega sekali, dia menyambut pernyataan tegas dari Sang Raja yang tersalib itu. Saya yakin dia merasa dirangkul, disambut, diikut sertakan. Jiwanya yang tercabik-cabik itu serasa dikumpulkan kembali dan dijahit kembali menjadi satu, menjadi utuh lagi dan dibawa pulang utuh kembali. Dia merasa dirinya dikenali, di-recognized, dianggap ada, dijadikan member dari sebuah komunitas yang penuh kasih dan pengampunan. Jiwanya merasa hidup kembali. Dia di-remember. Dan memang hari itu Firdaus menyambutnya sebagai one of its member. Hari itu Firdaus menerima membership, satu orang yang diterima dan di-remember oleh Yesus. Saudara sekalian, bukankah jawaban Yesus ini jawaban yang luar biasa?
Jawaban Yesus ini sangat penting bagi setiap individu orang Kristen, Anda dan saya. Sebab itu menjadi pegangan kita di dalam hidup ini. Di dalam ucapannya ini, Yesus mengatakan dan menegaskan bahwa kita tidak pernah dilupakannya. Di hatinya selalu ada tempat untuk kita, untuk Anda dan saya. Bahkan tempat yang istimewa bagi setiap kita. Bahkan kita diingatnya sampai di kekekalan Firdaus. Saudara sekalian, apa artinya ini? Perhatikan, di dunia ini hanya tokoh-tokoh yang menyejarah, yang diingat orang untuk waktu yang lama. Betul? Karena diabadikan oleh sejarah. Anda belajar sejarah sehingga Anda masih kenal nama Winston Churchill. Padahal orang itu sudah meninggal beberapa abad yang lalu. Tetapi hanya orang-orang terkenal itu, orang-orang yang menyejarah itu yang diingat untuk waktu yang cukup lama. Tetapi kebanyakan orang tidak. Paling-paling diingat 2-3 generasi. Selebihnya siapa masih ingat? Kalau Anda tidak melihat daftar silsilahmu, Anda masih ingat namanya kakek buyut dari kakek Anda? Siapa yang masih ingat? Nama kakek buyut dari kakek Anda? Tidak, bukan? Sebab 5-6 generasi ke bawah, Anda sudah pasti terlupakan. Anakmu, cucumu, mungkin buyutmu masih ingat. Tapi kalau buyutnya buyutmu, sudah tidak ingat lagi Anda. Sudah dilupakan. Apalagi sampai di kekekalan. Siapa yang ingat kita? Oleh karena itu Alkitab betul. Kita ini debu yang akan kembali kepada debu. Siapa yang ingat pada sebutir debu? Itulah kita bagi manusia. Tetapi luar biasanya Yesus itu mengingat Anda dan saya sampai di kekekalan. Firdaus menerima kita sebagai member. Pernahkah Anda bayangkan itu? Manusia bisa melupakanmu. 5-6 generasi ke bawah, engkau sudah dilupakan. Tapi Tuhan berkata, aku mencintaimu dengan cinta yang kekal. Bahkan sampai di kekekalan, engkau tetap ku kenal dan ku ingat. I remember you when I come into your kingdom. Saudara sekalian, bahkan nama kita, nama-nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan Sang Raja. You will be remembered forever. Nah, kalau di kekekalan saja Anda dan saya diingatnya, apalagi di dunia ini. Oleh karena itu, tidak usah berkecil hati
apabila manusia melupakan kita. Jangan cengeng kalau Anda dilupakan manusia. Oh, enggak ingat aku dia. Ulang tahunku dilupakan. Namaku tidak ingat lagi. Jasaku tidak diingat lagi. Banyak orang menjadi cengeng ketika dia tidak diingat manusia. Jangan, tidak usah berkecil hati kalau manusia melupakan kita. Ketika kehadiran Anda tidak dianggap, ketika peran kita diremehkan, ketika ucapan Anda ditertawakan, atau ada orang sengaja mau menyingkirkan Anda, atau sebuah pergaulan sengaja mencampakkan kita, atau hakmu tidak diberikan. Pokoknya diri kita ditenggelamkan dalam lautan yang namanya kamu tidak penting. Alias Anda dilupakan. Jangan terlalu sakit. Sakit boleh, itu wajar. Kalau Anda dilupakan pasti sakit. Tapi jangan terlalu sakit. Jangan sakit sampai semuanya jadi sakit. Sebab manusia itu yang penting dia tidak dilupakan Tuhan. Jika Tuhan itu yang tidak remember kita lagi, itu baru namanya celaka. Celaka yang sesungguhnya adalah kalau Tuhan tidak remember you. Tapi kalau cuma manusia, itu biasa. Yang penting adalah Anda dan saya tidak didismember oleh Tuhan. Dan memang tidak pernah. He always remembers you. Always makes you whole. We are always remembered. Di dunia ini sampai di kekekalan. Di dunia ini sampai di Firdaus. Kita ini penting dan berharga di mata Tuhan. Yang kedua, jawaban Yesus ini juga sangat penting. Bukan cuma bagi individu orang Kristen, tetapi bagi komunitas gereja. Yesus itu Raja semesta. Tetapi secara khusus, Yesus itu juga Raja gereja. Gereja itu diperintah oleh Yesus. Yang namanya gereja itu diperintah oleh Yesus, yaitu Raja yang membuat setiap orang penting, berharga, dan layak disambut dengan cinta. Apapun latar belakangnya, dari manapun asalnya, apapun warna kulitnya, apapun pandangan-pandangan politiknya, apapun, siapapun dia dan backgroundnya. Di peringatan usia yang ke-9 GKILE ini, kita mendengar pesan untuk tetap saling mengingat. Sebab Yesus mau setiap orang di antara kita memiliki perasaan dikenal, di-recognized, dirangkul, di-embrace, dimiliki, diterima, menjadi bagian dari satu tubuh umatnya, the whole church. Di gereja yang diperintah oleh Yesus, tidak boleh ada singkir menyingkirkan.
Tidak boleh ada tolak-menolak. Tidak boleh ada campak-mencampakkan. Jangan biarkan di gereja terjadi dismemberment yang bersengaja dan merobek persaudaraan Kristiani kita. Kita harus menjadi komunitas yang dalam nama Yesus mengembrace satu dengan yang lain. Itu sebabnya tugas penting para penatua. Hari ini kita meneguhkan 3 orang penatua baru. Tugas penting dari para penatua adalah menciptakan dan memelihara suasana embracing ini. Tugas penatua adalah menjaga keutuhan jemaat, menjalin berbagai macam talenta anggota jemaat yang scattered kemana-mana, dijalin menjadi satu rajutan pelayanan yang indah dan berkenan kepada Tuhan. Tugas pemimpin gereja adalah menghargai setiap peran, mengapresiasi setiap dedikasi waktu, dedikasi tenaga, dedikasi dana, dedikasi pikiran, baik itu besar ataupun kecil. Semua di-embrace, di-appreciate. Oleh karena itu, saudara-saudara, tugas gereja adalah menghadirkan Firdaus sejak dari sekarang. Oleh karena itu, Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku dalam Firdaus. Firdaus itu present, dimulai di sini dan saat ini. Panggilan kita adalah menciptakan Firdaus, suasana yang mengembrace itu di dalam komunitas gerejawi. Marilah sebagai jemaat kita mendukung 3 orang penatua baru yang akan diteguhkan ini, supaya bersama-sama dengan penatua yang ada sekarang. Saya tidak bilang penatua lama, ya. Sebab kalau lama tuh kok kayaknya sudah lapuk gitu, ya. Tidak, mereka ini masih segar-segar juga. Jadi penatua yang ada sekarang dengan penatua baru, supaya semuanya sehati, bergandengan tangan, menjadikan GKILE ini sebuah gereja yang rajanya adalah Yesus. Happy anniversary. Amin.